Salam. Pada malam ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat satu nomor lagu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di kawan yang besar. Banyak umat terima kasih yang hati kami pun mekar. Kabut dosa yang derita kerimbangan karena bersuka yang abadi di sinarmu menyerah. Kau lebih, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu yang menghidup dalam kasih. Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladang kasih-Mu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita berdoa. Kita berhimpun dan bersekutu di sini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyambut firman Tuhan dengan satu lagu pujian yang berjudul Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyeru firman-Mu. Saat ini
Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan dia hikmat agar apa yang dia sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya sapa kita shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi renungan kita pada malam hari ini terkutip dari surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6. Sekali lagi, surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam situasi pada saat ini atau situasi pandemi atau masa new normal pada saat ini, kita mengalami kesulitan, kita mengalami pergumulan atau masalah hidup serta kekhawatiran dalam kehidupan kita. Semua itu saudara-saudara yang terkasih, hal yang wajar yang kita rasakan. Terkadang saudara-saudara yang terkasih, kekhawatiran kita membuat semangat kita, sukacita kita menjadi hilang. Yang ada hanyalah kegelisahan di dalam hati dan kehidupan kita. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih, yang dialami oleh jemaat Filipi pada saat itu. Seperti yang kita ketahui saudara-saudara yang terkasih, bahwa surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus pada saat itu. Jemaat Filipi ini adalah jemaat atau salah satu jemaat yang didirikan oleh Paulus pada saat itu. Jemaat ini saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang mempunyai semangat atau giat dalam memberitakan Injil. Mereka ini adalah jemaat yang membangun relasi yang baik terhadap sesamanya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, tidak tertutup kemungkinan mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Di sini saudara-saudara yang terkasih, Paulus melihat ternyata di dalam jemaat ini mempunyai atau tumbuh benih yang berakar dari rasa egoisme, rasa kebanggaan, dan atau fundamentalisme yang mementingkan diri mereka sendiri. Mereka ini lama-kelamaan lebih mencari kemuliaan diri mereka, lebih mencari kesempurnaan hidup mereka. Kalau kita bahasakan dalam bahasa daerah Nias kita, mereka lebih mencari lahemi wa'auri babidana. Saudara-saudara yang terkasih, itulah Paulus mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan pada saat itu benar-benar tidak berfaedah atau benar-benar tidak bermanfaat untuk membangun persekutuan mereka pada saat itu. Yang mereka lakukan hanya membuat pertikaian di dalam jemaat. Yang mereka lakukan hanya membuat perpecahan dalam jemaat. Itulah Paulus mengingatkan mereka, itulah Paulus menasihati mereka agar tetap melakukan seperti yang awalnya mereka lakukan, yaitu giat memberitakan Injil, membangun relasi yang baik, dan melakukan yang terbaik kepada sesama manusia. Bagaimana jika diperhadapkan kepada kita juga pada saat ini saudara-saudara yang terkasih? Pada saat ini, yaitu pada masa pandemi atau new normal, pastinya kita mengalami kekhawatiran baik terhadap kesehatan kita, kebutuhan kita, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari saudara-saudara yang terkasih, di situ muncul dalam diri kita dalam mementingkan kepentingan kita. Misalnya pada saat ini kita diberi aturan dalam menjalankan protokol kesehatan. Itu ada hal yang wajar yang harus atau hal yang penting juga untuk menjaga kesehatan kita.
begitu banyak kebutuhan yang kita perlukan, tetapi penghasilan kita sangat terbatas. Di situ muncul percekcokan dalam keluarga karena kebutuhan tidak terpenuhi. Muncul percekcokan antara sesama dan terlebih-lebih dalam kehidupan kita. Kita khawatir akan kebutuhan kita, jangan-jangan ini tidak tercukupi, jangan-jangan dan terus berpikir dan kita gelisah, mengkhawatirkan tentang kepentingan pribadi kita. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai mahasiswa di STT Sudirman ini, kita mengalami kekhawatiran, kesulitan, di mana pada saat ini ada saudara-saudara kita yang sedang menjalankan UAS, ada saudara-saudara kita yang menjalankan ujian komprehensif. Mereka merasakan kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Mereka takut jika nanti saya tidak lewat, saya tidak lulus, saya tidak selesai di tempat ini tepat waktu. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan dari awal, bahwa itu hal yang wajar. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ingatlah, jangan sampai dalam kesulitan atau kekhawatiran saudara menguasai pikiran dan hati atau kehidupanmu. Jangan sampai kekhawatiran Anda tidak ada lagi sukacita, tidak nampak lagi sukacita di dalam kehidupanmu. Itulah saudara-saudara yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Jangan juga saudara-saudara yang terkasih, karena dalam masa pandemi ini, new normal ini, kita sudah tidak peduli dengan orang lain hanya karena kita tidak boleh atau kita harus menjaga jarak. Sebenarnya itu sudah salah saudara. Yang salah jika kita menjaga jarak atau tidak lagi menjalin komunikasi dengan orang lain, tidak bisa berbuat baik kepada orang lain. Itulah hal yang salah saudara-saudara. Tetapi di sini diajak kita supaya dalam situasi bagaimanapun, baik itu buruk maupun dalam situasi yang baik, hendaknya kita tetap bersukacita, tetap berbuat baik kepada orang lain. Mungkin pertanyaannya saudara bagi kita pada malam hari ini, kita bertanya dalam diri kita, lalu bagaimana kita mengatasi kekhawatiran, sedangkan pada saat ini kita masih merasakan kekhawatiran. Di dalam renungan yang kita bacakan pada malam hari ini, saudara-saudara yang terkasih, Paulus memberikan kita tips atau ada beberapa hal yang Paulus ajarkan kepada kita untuk mengatasi atau menyikapi kekhawatiran, yaitu ada 3 pokok atau 3 poin di sini. Pertama yaitu bersukacita dan berbuat baik. Pada pasal keempat ayat keempat ini, saudara-saudara, dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus mengajak kita untuk tetap bersukacita dalam situasi apapun. Paulus mengajak kita agar tetap berbuat baik terhadap sesama dalam kondisi apapun. Saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi atau di tengah-tengah kesulitan, sedikit sekali orang yang berbuat baik atau yang bisa melibatkan sukacitanya kepada orang lain. Mereka lebih cenderung memikirkan diri mereka.
Salah satunya adalah permohonan kita terhadap Tuhan. Pada ayat yang ke-6 ini, saudara-saudara yang terkasih, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Paulus mengajak kita, saudara-saudara, agar kita mampu menyatakan kepada Tuhan situasi apa yang sedang kita rasakan, baik suka maupun duka, terlebih-lebih atas kekhawatiran kita. Marilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita terhadap Tuhan. Itu artinya, saudara-saudara, kita yakin bahwa Tuhan mampu mendengarkan doa kita, mampu mendengarkan segala keluhan-keluhan kita, mampu memberikan ketentraman dalam hati kita, mampu memberikan sukacita, serta mampu menyertai kita. Bukan artinya di sini, teman-teman atau saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah tidak mengetahui apa yang sedang kita butuhkan. Di sini justru Allah menginginkan agar kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Dia juga ingin agar kita menunjukkan perhatian dan kepedulian kita kepadanya, serta Dia ingin juga bagaimana kita bergantung kepadanya. Di sini, saudara-saudara, pada pasal yang ke-6 ini, Paulus mengingatkan kita agar apapun yang kita hadapi atau situasi yang mengkhawatirkan kita, mari kita menyatakan, mari kita berdoa kepada Tuhan, menyampaikan segala kekhawatiran kita, segala kekhawatiran dan masalah-masalah hidup kita. Poin yang ketiga yaitu, saudara-saudara, mengucap syukur. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan ini penuh dengan keterbatasan. Hidup ini tidak ada yang sempurna, atau istilah lainnya, tidak ada yang membuat kita puas. Itulah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan yang kita boleh dengar pada malam hari ini, mengajak kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa, saudara-saudara yang terkasih? Mengucap syukur membuat kekurangan kita menjadi lebih sempurna, membuat kekurangan kita tercukupi. Dengan mengucap syukur juga kita merasa tentram, kita merasa bersukacita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam situasi saat ini, di masa pandemi atau masa yang normal ini, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, apapun yang menjadi kepentingan pribadi kita, marilah kita memperhatikan orang lain juga, dan marilah kita memikirkan apa yang terbaik yang diharapkan oleh Tuhan. Marilah kita mengatasi juga apa yang menjadi kekhawatiran kita, agar kekhawatiran kita tidak melampaui akal kita, tidak menguasai kehidupan kita, sehingga sukacita kita menjadi hilang dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya, saudara, pada malam hari ini saya mengangkat tema renungan kita pada malam hari ini, bersikap di dalam masa yang sulit. Sekali lagi, bersikap di dalam masa yang sulit. Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, buat kasih dan penyertaan-Mu. Dari awal kami memulai ibadah kami ini Tuhan, hingga pertengahan dan hingga kami mau menyelesaikan sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menolong menguatkan kami dalam melaksanakan persekutuan pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami di hadapan-Mu juga Tuhan. Kami tahu, kami sadar begitu banyak kesalahan kami yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, baik yang disengaja Tuhan maupun yang tidak disengaja. Dengan kerendahan hati kami memohon kepada Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami ya Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada Kami. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, tentang bagaimana kami mengatasi, menyikapi kekhawatiran kami di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami orang yang begitu lemah, kami orang yang sangat lemah dalam mengatasi segala pergumulan kami, mengatasi kekhawatiran kami dalam
berbagai persoalan kami, mengatasi berbagai kekhawatiran kami menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kami yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai mereka. Berkati juga Tuhan umat-Mu yang sedang sakit, yang sedang berduka pada saat ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang selalu menyembuhkan mereka. Kiranya Tuhan juga yang selalu mendengarkan setiap pergumulan kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, agar mereka selalu bersuka cita dan selalu memuliakan nama-Mu dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa pada situasi saat ini, yaitu COVID-19 yang sedang melanda kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu melindungi kami, kiranya Tuhan yang selalu menolong kami dengan kasih setia-Mu. Berkati juga Tuhan para dokter, para medis yang menangani situasi pada saat ini, yaitu COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkatilah mereka Tuhan, lindungilah mereka, agar apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami selanjutnya. Hanya kami serahkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan